ternak ikan lohan. Pakan fatal, pakan utama untuk burayak ikan lohan tersebut, yang pertama Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, welcome back to my channel. Selamat datang kembali di channel Ian Jaya Aquatic. Oke, pada kesempatan kali ini gue mau share info seputar pakan untuk burayak ikan lohan ya teman-teman. Ada beberapa pakan untuk burayak ikan lohan. Tentunya untuk para breeder ataupun yang piara ikan lohan beli dari burayak yang kecil, akan sangat amat perlu memperhatikan pakan-pakan untuk burayak ikan lohan tersebut ya teman-teman, biar nggak salah pakan dan pemberiannya juga biar tepat. Sebelumnya yang baru mampir ke channel ini, silahkan support channel ini. Jangan lupa like, share, komen, dan subscribe. Oke, langsung aja teman-teman ya. Jadi topik pembahasan untuk pakan burayak ikan lohan ini, jika teman-teman semuanya ada yang breeding, peternak begitu ya, ternak ikan lohan, pakan fatal, pakan utama untuk burayak ikan lohan tersebut, yang pertama itu sudah dipastikan kutu air ya teman-teman. Itu pakan fatal untuk burayak ikan lohan. Kutu air tersebut, pemberian pakannya itu di saat burayak ikan lohan mulai bisa berenang. Setelah menetas, dia kan itu masih di bawah tuh, masih pada berkerumun di bawah, nempel. Jadi nanti beberapa hari kemudian dia bakalan berenang. Jadi saat dia udah berenang, itu stok cadangan makanan yang dari telurnya itu udah mulai habis. Biasanya kalau udah mulai berenang itu besoknya kita harus sudah kasih pakan fatalnya itu ya, itu kutu air. Burayak lohan udah bisa langsung makan kutu air karena ukurannya itu udah agak gede teman-teman kalau untuk lohan. Beda halnya dengan misalkan kayak burayak ikan cupang, itu kan size-nya lebih besar kutu air daripada ikan cupang burayaknya. Tapi untuk lohan, size kutu air itu hampir gedean ikan lohan ya, burayak lohan maksudnya. Lebih bagus lagi, ada yang lebih kecil dari kutu air, itu kita bisa pakai Artemia. Itu solusi kalau di tempat kalian nggak ada kutu air ya teman-teman. Jadi bisa pakai Artemia. Sekarang kan Artemia banyak yang repacking begitu, bisa lebih mudah juga carinya. Di online shop juga banyak, atau di toko-toko ikan mungkin ada. Kalau Artemia kita harus sudah siapin, netesin dulu sebelum ikan lohan ini burayaknya mulai berenang. Jadi kita udah ada stok yang ready, siap kasih ke burayak ikan lohan yang Artemia yang udah netes ya teman-teman.
Nah, kalau ada kutu air setelah Artemia, size-nya udah mulai naik besar, itu ikan lohannya, burayaknya, itu bagus juga kasih kutu air untuk booster pertumbuhan dia. Jadi kutu air memang pakan utama ya untuk burayak ikan. Setelah kutu air, biasanya ikan lohan itu bisa dilihat size-nya. Kalau udah mulai agak gede, pemberian kutu air itu nggak terlalu lama ya, bisa beberapa kali doang. Jadi nggak harus terus-terusan kutu air. Jadi kutu air itu cuma beberapa kali pemberian untuk pakan burayak. Nah, ketika size-nya udah mulai naik, kita udah bisa langsung kasih yang kedua, pakannya cacing sutra. Nah, stepnya itu dari awal kutu air terus, atau Artemia lah, Artemia, kutu air, nanti kita sambungnya sama cacing sutra. Nah, untuk cacing sutra ini konsumsinya bisa mulai agak lama ya, agak banyak. Soalnya bagus dia buat dorong pertumbuhan burayak ikan lohan, jadi cepat dia gedenya kalau kita kasih pakan cacing sutra. Nah, habis cacing sutra ini biasanya ikan lohan ketika size-nya udah mulai masuk 2-3 cm kayak gitu, biasanya udah bisa mulai kita kasih pelet ya teman-teman. Peletnya yang size-nya kecil, misalkan kayak seukuran PF 500 gitu, itu kan kecil tuh, jadi udah bisa dikasih makan pelet. Nah, gimana kalau nggak ada cacing sutra? Kayak kasusnya gue ini sekarang lagi krisis cacing sutra di tempat gue, lagi nggak ada. Cuma kebetulan banget di sini lagi banyak stok kutu air. Nah, gua kasih kutu air terus-terusan burayak lohan ini nih ya, sampai size-nya segini, udah masuk 1,5 sentian. Seharusnya ini dari sebelum segini dia udah mulai makan cacing sutra, cuma karena nggak ada cacing sutra, gue kasih kutu air full. Jadi dari semenjak dia makan pertama sampai sekarang, ini makanan dia masih pakai kutu air, karena kebetulan stok kutu air di sini lagi banyak. Nah, itu alternatif ya teman-teman. Jadi ketika di tempat teman-teman nggak ada cacing sutra, kita bisa kasih kutu air, ataupun kita bisa langsung, kalau size-nya udah segini ini 1,5 cm, kita udah bisa kasih pelet yang kecil ya, kayak PF 500 kayak gitu. Jadi udah mulai bisa makan pelet sih sebenarnya untuk burayak ikan lohan ukuran segini. Jadi kalau di tempat teman-teman nggak ada cacing sutra, alternatifnya terus kasih kutu air, atau kita mulai ganti pakai pelet. Untuk selanjutnya bisa, kalau untuk yang progres bisa mulai pakai, setelah cacing sutra ya, bisa mulai pakai cacing darah, karena ukurannya kan mulai agak gede tuh cacing darah tuh. Jadi kalau udah mulai masuk cacing darah, kita bisa supply cacing darah. Nah, kalau nggak ada yang fresh, yang itu bisa kasih cacing darah yang beku. Nah, sama diselingin sama pelet ya teman-teman. Jadi ini gue berbagi pengalaman, karena di sini lagi kebetulan lagi krisis cacing sutranya. Gue sampai sekarang masih kasih dia ini burayak lohan ukuran 1,5 cm, masih gue kasih pakan kutu air. Nah, untuk teman-teman yang pakai cacing sutra, sepengalaman gue ini, gue pernah ngalamin banyak burayak ikan lohan yang cacat ya teman-teman. Tadinya normal, tapi setelah pemberian pakan cacing sutra, dia itu
ada yang cacat kena fisiknya. Untuk diketahui buat teman-teman semuanya, pemberian pakan cacing sutra itu jangan terlalu berlebihan. Jadi jangan sampai misal di sini taruh atau dipakai umpan di sini, tempat umpan itu tempat cacing yang kerucut, ataupun piring di bawah tempat cacing sutra buat pakan dia. Jangan ditaruh di stok. Maksudnya ditaruh di stok itu jangan taruh sampai masih ada sisa gitu. Jadi jangan biarin si cacing sutranya itu ready terus di situ. Untuk pemberian pakan cacing sutra, teman-teman itu bisa bertahap ya. Nah, maksudnya kita kasih sedikit-sedikit dulu. Kita ambil cacing sutranya, kita campur sama air, diaduk biar dia nggak berkerumun, dia nggak ngegerombol begitu cacingnya, biar dia ngebuyar cacingnya, misah satu sama lain. Nah baru kita kasihin ke burayak ini, jadi sedikit-sedikit sampai dia habis, jangan sampai ada nyetok sisa ya. Soalnya kalau dia nyetok sisa, apalagi banyak ya, misalkan kita taruh banyak biar nggak terlalu capek lah ngasih makan terus, jadi kita taruh banyak kan. Nah itu si burayak ikan ini bakalan makan terus teman-teman. Jadi dia masih, padahal di perutnya masih udah gendut banget tuh ya, gede, karena makannya banyak. Nah dia itu akan makan lagi dan makan lagi. Kalau berlebihan, over begitu makanan dia, nah yang sering kena itu, yang bikin ikan cacat itu rata-rata di insangnya bakal ngebuka sedari kecil sampai nanti dia sampai gede juga bakal ngebuka terus. Jadi sampai size agak gedean dikit dia bakal ngebuka, jadi lama-lama itu insangnya cacat, jadi nggak nutupnya nggak bagus, nggak rapi, nggak rapat begitu, si insangnya agak melongo begitu, agak ngebuka. Gue pernah nemuin kasus seperti itu dan itu pengalaman gue pribadi ya teman-teman. Itu efek samping karena gue ngasih makan cacing sutra terlalu banyak, jadi gue biarin, pikir gue buat 3-4 hari cukup lah pakan segitu. Di luar ekspektasi, 2 hari pakan habis, dan ikan wah perutnya gede-gede banget. Rata-rata ikan si insangnya ini ngebuka karena terlalu banyak makan, dan si cacing sutra ini nggak langsung habis ya teman-teman. Maksudnya di pencernaan di dalam perut burayak ini nggak cepet, di membuat si insangnya ini ngebuka terus. Mungkin dia ngap kali ya kalau orang ya. Nah jadi itu lama-lama ada juga yang sampai keluar ke insang kayak gitu, jadi bikin rusak insang ikan lohan. Jadi buat teman-teman yang ngasih makan cacing sutra jangan terlalu banyak ya, jadi dikasih porsi sekiranya sekali makan dia habis, udah begitu kan, udah kenyang, udah perutnya udah ngisi, jadi jangan kita kasih lagi, udah kita nanti kasihnya. Lebih baik kayak gitu untuk yang pakan cacing sutra ini, soalnya nggak sedikit yang bakalan ngebuka insangnya yang bakal cacat itu karena over pakan cacing sutra. Untuk yang lain ya kayak kutu air, selama ini gue kasih berlebih, aman-aman aja. Oke ya teman-teman, mungkin sharingnya sekian dulu. Semoga informasi dari gue ini bermanfaat. Sehat selalu buat teman-teman semuanya, murah rezeki. Salam dari gue, Ian Jaya Aquatic.